Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hendrini, mahasiswa dari Universitas Sulawesi Barat, Fakultas Ilmu Kesehatan, tepatnya pada Prodi Administrasi Kesehatan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari salah satu mata kuliah yaitu epidemiologi. Dengan dosen pengampu, dengan hormat saya sebut namanya Ibu Rizky Mahardia SKM MK3. Nah, di video ini saya akan membahas tentang suatu penyakit, yaitu penyakit kutil pada kelamin. Nah, di zaman seperti ini, penyakit PMS atau penyakit menular seksual memang sudah tidak asing lagi. Dari mulai orang dewasa, kalangan remaja bisa mengalami penyakit PMS. Dan salah satu penyakit menular seksual yang sering terjadi adalah penyakit kutil kelamin. Kutil kelamin juga dikenal sebagai kondiloma acuminata atau infeksi menular seksual yang disebabkan oleh virus HPV atau human papillomavirus. Genital warts atau sering disebut juga dengan kutil kelamin merupakan salah satu penyakit menular seksual yang cukup banyak penderitanya. Penyakit ini terjadi karena disebabkan adanya infeksi yang diakibatkan oleh aktivitas seksual yang tidak sehat, misalnya sering bergonta-ganti pasangan. Virus yang mengakibatkan terjadinya penyakit kutil kelamin adalah virus human papillomavirus. Kutil kelamin muncul sekitar 2-4 minggu setelah infeksi, tetapi seringkali perlu beberapa bulan sampai terlihat nyata. Kutil biasanya tidak menyakitkan, tetapi dapat menyebabkan gatal-gatal. Penampilan kutil bervariasi, dari benar-benar datar sampai kasar seperti kembang kol. Kutil bisa begitu datar sehingga tidak terlihat dengan mata telanjang, tetapi dapat menyebabkan nyeri dan gatal. Mereka dapat muncul secara sendiri-sendiri atau berkelompok. Pada pria, kutil kelamin biasanya muncul di penis atau di bawah mulut. Kutil kelamin juga dapat muncul di dalam uretra, biasanya hanya pada meatus uretra atau pembukaan uretra di kepala penis. Sedangkan pada wanita, kutil kelamin terlihat pada vagina. Labia atau uretra, baik pada pria maupun wanita, kutil dapat muncul pada rektum dan daerah sekitarnya. Adapun gejala penyakit kutil kelamin yang pertama yaitu karena mengalami infeksi pada daerah alat kelamin, maka akan timbul ketidaknyamanan dalam melakukan hubungan seksual serta mengurangi gairah seksual. Dan yang kedua yaitu merasa sakit pada saat melakukan hubungan seksual. Yang ketiga yaitu merasakan gatal pada daerah alat kelamin yang terkena infeksi. Dan yang keempat yaitu jika seorang wanita terserang penyakit ini, maka biasanya dapat dicirikan dengan peningkatan cairan vagina. Dan yang kelima yaitu untuk mengenali kutil dapat terlihat tampak merah, abu-abu atau merah muda. Adapun cara penularan kutil kelamin. Kutil kelamin ditularkan terutama melalui hubungan seksual. Penularan kutil kelamin juga dapat terjadi melalui kontak langsung dengan kulit atau permukaan yang terinfeksi. Dalam kasus yang jarang, penularan dapat terjadi secara tidak langsung setelah menggunakan handuk yang terkontaminasi. Bayi juga dapat terinfeksi selama proses kelahiran. Adapun cara-cara penularannya yaitu yang pertama hubungan seksual. Nah, penularan utama kutil kelamin adalah melalui hubungan seksual, baik vaginal, anal, atau oral, dengan seseorang yang telah terinfeksi HPV. Hal ini dapat terjadi bahkan jika seorang tidak memiliki gejala yang terlihat. Dan yang kedua yaitu kontak kulit ke kulit.
Kutil kelamin dapat menular melalui kontak kulit ke kulit dengan area yang terinfeksi. Ini termasuk kontak langsung dengan kutil atau kulit di sekitarnya. Dan yang ketiga yaitu penggunaan barang bersama. Nah, penggunaan barang pribadi yang bersamaan seperti handuk, alat cukur, atau bagian dalam dengan seseorang yang terinfeksi HPV juga dapat menyebabkan penularan. Dan yang terakhir yaitu transmisi dari ibu ke bayi. Dalam kasus yang jarang terjadi, seorang ibu yang terinfeksi HPV dapat mentransmisikan virus ini kepada bayi saat persalinan. Nah, penting juga untuk diingat bahwa vaksin HPV dapat membantu melindungi dari beberapa jenis virus HPV yang dapat menyebabkan kutil kelamin. Selain itu, penggunaan kondom juga dapat mengurangi risiko penularan kutil kelamin, meskipun tidak sepenuhnya mencegahnya karena virus dapat di area yang tidak tertutup oleh kondom. Nah, jika Anda memiliki kekhawatiran atau gejala kutil kelamin, segera berkonsultasi dengan profesional medis. Nah, pengobatan kutil kelamin. Cara yang sering dilakukan untuk menghilangkan kutil kelamin adalah dengan cara pembedahan atau operasi. Cara ini tentu memerlukan dana yang tidak sedikit. Metode pilihan pembedahan yang dapat Anda lakukan antara lain yang pertama yaitu kriterapi. Nah, jenis pembedahan ini dilakukan untuk membekukan kutil dengan menggunakan nitrogen cair. Namun hal ini dapat menyebabkan area di sekitar kulit Anda melepuh. Dan yang kedua yaitu elektrokauter. Prosedur ini menggunakan arus listrik untuk membakar kutil. Dan yang berikutnya yaitu eksis bedah. Jenis pembedahan ini dilakukan untuk memotong kutil yang ada pada organ intim Anda. Ketika Anda melakukan pembedahan ini, Anda memerlukan anestesi lokal. Dan yang terakhir yaitu terapi laser. Dokter menggunakan balok intens cahaya dan biasanya jenis pengobatan ini dilakukan ketika ukuran kutil Anda sudah sangat besar dan sulit untuk diobati. Kata kutil sudah tak asing lagi di telinga kita. Kita sering mendengar dari media. Setiap orang pasti sudah biasa mendengar penyakit kutil. Kutil umumnya berupa benjolan kecil yang kerap tumbuh pada kulit akibat kurangnya menjaga kebersihan tubuh. Tapi pernahkah Anda mendengar kutil kelamin? Kutil kelamin dalam pikiran kita tentu kutil yang menempel pada daerah genital. Kutil ini tentunya kutil yang luar biasa. Kutil kelamin pertumbuhannya perlahan tak seperti penyakit kanker lainnya. Dan dalam jangka waktu lama kutil kelamin ini dapat berbentuk seperti kembang kol. Hal ini tentu dapat menimbulkan beban psikologi bagi penderitanya. Apalagi pada seorang wanita yang selalu tertutup pada hal-hal yang sifatnya sangat pribadi. Kutil kelamin dapat diobati dengan cara dikikis. Adapun cara menghilangkan kutil kelamin. Ada beberapa cara untuk menghilangkannya, yaitu yang pertama, membakarnya dengan jarum listrik atau kauterasi listrik atau laser. Yang kedua yaitu membekukannya dengan nitrogen cair. Dan yang ketiga yaitu memotongnya secara bedah. Dan yang keempat yaitu mengobatinya dengan zat kimia seperti asam trikloroasetik atau TCA, podofilin atau podofilox. Nah, adapun cara pencegahan kutil kelamin yaitu yang pertama, hindari dan jauhi merokok karena para perokok memiliki risiko tinggi terinfeksi HPV. Dan yang kedua yaitu gunakan kondom pada saat berhubungan karena kondom dan vaksinasi termasuk cara pencegahan kutil kelamin. Dan yang ketiga itu
jangan melakukan hubungan seksual di usia muda, dan yang terakhir yaitu deteksi dini dengan pap smear juga bisa dilakukan. Pap smear dapat menemukan pertumbuhan tidak normal pada leher rahim. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan tentang penyakit kutil kelamin. Tentunya masih banyak kekurangan, dan jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.